pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Kali ini kita mendapatkan tamu istimewa, yaitu Amang Pendeta Nexon M. Simanjuntak. Halo Pak, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Kak Yogan. Ya, ini Amang kita ini adalah Amang Preses di HKBP Distrik 28 The Boskap. Lalu juga Bapak pernah kan melayani di HKBP Selipi? Ya betul. Saya ditempatkan di Selipi tahun 19. Wah. 98. 98. Wah. Senang Ya, sekali. waktu itu peristiwa Mei 1998. Iya. Ya, waktu itu zaman reformasi ya. Betul, ya. saya ingat persis. Oke, selamat datang di renungan harian kami HKBP Selipi ya Pak. Ya. Mengpreses kami. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan pagi hari ini tertulis dari 2 Petrus 1 ayat 3. Saya akan bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian firman Tuhan. Bincang-bincang kita pagi ini Amang Preses tentang kasih dan perhatian ilahi Tuhan kita Yesus, yaitu Dia adalah sumber kekuatan dan kelimpahan. Memang Allah senantiasa setia pada orang yang percaya kepadanya. Perhatiannya itu tidak hanya terbatas pada hal-hal spiritual, betulkah itu Pak Amang Pendeta? Ya. Melainkan juga terhadap setiap detail kehidupan kita sehari-hari. Menurut Amang Preses, perhatiannya seperti apa sih Amang yang kita perlu tahu? Perhatian yang dari Tuhan itu apakah katanya tadi tidak hanya spiritual? Nah, kalau demikian seperti apa yang kita bisa imani, percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan umatnya? Yang pertama menurut saya, kuasa ilahi yang mengasihi kita adalah bahwa Allah memberikan kehidupan bagi kita. Bahwa upah dosa adalah maut, sehingga Kristus telah diberikan untuk kita, menyeberangkan kita dari kematian kepada kehidupan. Untuk menjalani kehidupan ini, Allah juga memberikan anugerah bagi kita, yaitu yang dikatakan di sini segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang menopang kehidupan kita, segala sesuatu yang dapat menopang kita sampai menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Jadi ini menurut saya anugerah ilahi yang sangat besar yang harus kita syukuri dari 2 Petrus 1 ayat 3 ini. Iya, dalam 2 Petrus tadi dikatakan juga ya Pak, Amang Preses, kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, ya. Iya. Berarti dalam berbagai situasi itu Tuhan telah membuktikan kepada umatnya bagaimana Dia memenuhi kebutuhan umatnya, ya. Dia memberi makan dan minum bagi tubuh kita. Benar kan itu Pak? Ya, Dia kebutuhan primer kita, kebutuhan sekunder kita, dan juga kebutuhan tersier kita. Jadi artinya sama seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jika Tuhan menyertai bangsa Israel berjalan selama di padang gurun, Tuhan memberikan kehidupan bagi mereka, makan, minum, tidak ada air, Tuhan memberikan air dari batu dan lain-lain. Iya, benar sekali ya Pak ya. Berarti seperti juga dalam Yakobus 1 ayat 5, kebijaksanaan dalam pikiran kita juga menjaga ketenangan hati katanya di dalam Filipi 4 ayat 7. Luar biasa Tuhan kita itu ya. Berarti sebagai orang percaya kita harusnya menyadari ya bahwa hidup kita ini menyatu dengan Kristus ya melalui kehadirannya, rohnya yang hidup dalam kita. Oleh karena itu seharusnya kita tidak perlu khawatir lagi, betul nggak begitu Pak? Ini yang diinginkan. Kalau orang menyadari kuasa ilahi yang telah memberikan keselamatan dan menyertai kehidupan kita, maka sikap hidup kita bagaimana? Disinilah kita
sama seperti yang dikatakan, yaitu bijaksana, arif berpikir, dan menghadirkan kasih bagi semua orang. Sehingga anugerah yang besar itu menjadikan kita menjadi berkat bagi semua orang. Jadi hiduplah lebih bijaksana, dan Tuhan telah memberikan yang berguna bagi kita, dan bergunalah juga bagi orang lain. Berarti kita juga melalui perlakuan tindakan kita seharusnya sesuai dengan rencananya. Ya, betul, ya. Itu. Jangan kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan rencananya oleh karena rasa khawatir kita, bukankah begitu, Pak? Betul. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah terbatas dalam membangun kesempurnaan dalam hidup kita. Semua yang diperlukan untuk hidup yang saleh telah Dia siapkan. Ya. Pesan apa kira-kira, Pak, untuk jemaat kita AKBP Selipi sebelum kita mengakhiri renungan harian ini? Ya, saya mau menyampaikan bahwa kuasa ilahi itu tetap hari ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita harus percaya kuasa ilahi itu tetap berlaku hingga kini, hingga detik ini dalam kehidupan orang percaya. Tuhan itu melakukan dengan kuasa yang ajaib, memberikan kehidupan bagi kita, dan juga dalam kesempatan yang sama kita diminta hidup bijaksana dan berguna bagi orang lain. Terima kasih Amang Preses. Pesan yang sangat indah, sama seperti dalam Ratapan 3 ayat 22 ya Amang. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan, dan kasih setianya tidak pernah berakhir bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.